Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tewa Yuni sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian dari kebangkrutan. Kebangkrutan merupakan suatu kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi untuk menghasilkan laba. Kebangkrutan ini juga sering disebut sebagai likuidasi perusahaan atau penutupan perusahaan. Nah, dalam pengertian kebangkrutan ini terdapat dua pemikiran tentang pengertian kebangkrutan. Yang pertama yakni kebangkrutan berdasarkan saham. Hal ini mengartikan bahwa perusahaan yang mampu membayar utang mempunyai aset yang seimbang terhadap jumlah utang dan juga ekuitas. Sebaliknya, perusahaan yang bangkrut mempunyai aset yang seimbang dengan utang dan ditambah dengan negatif equity yang membuat neraca perusahaan timpang sebelah. Yang kedua yakni kebangkrutan berdasarkan aliran kas. Hal ini terjadi bila aliran kas perusahaan tidak cukup untuk menutup pembayaran yang dibutuhkan berdasarkan kontrak yang telah ditentukan. Menurut Weston & Kaplan pada tahun 2015 menyebutkan bahwa kebangkrutan adalah suatu kegagalan yang terjadi dalam perusahaan apabila perusahaan tersebut mengalami kemunduran ekonomi dan juga kegagalan keuangan. Selanjutnya yakni macam-macam kegagalan. Kegagalan itu sendiri mempunyai makna yang berbeda-beda. Ada yang mengaitkan kegagalan dengan kebangkrutan perusahaan atau pembubaran perusahaan. Namun ada pula yang mengartikan kegagalan ini tidak berkaitan sama sekali dengan kebangkrutan suatu perusahaan. Dalam kegagalan ini terdapat dua macam kegagalan, yakni yang pertama kegagalan ekonomi dan yang kedua yakni kegagalan keuangan. Kegagalan ekonomi ini diartikan sebagai ketidakseimbangan antara pendapatan dan juga pengeluaran suatu perusahaan. Selain itu, dapat pula diartikan sebagai biaya modal perusahaan lebih besar dari tingkat laba atas biaya historis inventaris. Kegagalan yang kedua yakni kegagalan keuangan. Jenis kegagalan ini memiliki dua arti. Nah, yang pertama yakni sebuah perusahaan ini dikategorikan gagal keuangannya jika perusahaan tersebut tidak dapat membayar kewajibannya pada waktu jatuh tempo, meskipun aktiva total melebihi kewajibannya. Pengertian yang kedua yakni sebuah perusahaan dinyatakan bangkrut atau float jika total kewajiban dalam suatu perusahaan itu melebihi nilai wajar dari aktiva totalnya. Saya akan menjelaskan tentang penyebab kegagalan perusahaan. Yang pertama, manajemen yang tidak efisien. Di mana manajemen yang tidak efisien adalah manajemen dalam artian perusahaan tidak bisa memaksimalkan sumber daya yang dimiliki. Akibatnya, kinerja karyawan akan menurun dan juga organisasi tidak bisa mencapai tujuannya. Yang kedua, ketidakseimbangan dalam modal, di mana perusahaan di sini tidak bisa menutupi hutang yang harus dibayarkan. Dalam artian, tingkat hutang yang dimiliki perusahaan lebih besar daripada penghasilan yang diperoleh. Yang ketiga, adanya kecurangan, di mana biasanya tindakan ini berupa tindakan penipuan yang melibatkan transaksi keuangan. Teman-teman, kecurangan ini dapat tentunya sangat berdampak negatif pada reputasi perusahaan, moralitas karyawan, dan juga kerugian organisasi. Yang keempat yaitu perubahan preferensi konsumen, di mana perubahan ini dalam hal yang disukai ataupun diminati oleh konsumen. Perubahan ini tentunya dapat mempengaruhi terhadap harga pasar, penawaran produk suatu perusahaan, dan juga layanan. Yang kelima yaitu persaingan bisnis yang ketat. Tentunya sangat menjadi tantangan bagi setiap pelaku usaha atau perusahaan. Maka jika perusahaan ini tidak bisa bersaing atau berpotensi dalam dunia bisnis, maka kemungkinan besar akan mengalami kegagalan ataupun failure. Selanjutnya, penyebab yang keenam yaitu kesulitan bahan baku. Kesulitan bahan baku di sini juga menjadi kendala bagi perusahaan karena perusahaan di sini tidak memiliki cukup bahan untuk bisa diproduksi. Kesulitan ini teman-teman dapat menyebabkan terhentinya proses produksi. Yang ketujuh yaitu hubungan yang kurang baik dengan stakeholder atau pihak luar organisasi atau perusahaan lain ataupun instansi juga bisa menyebabkan kegagalan dari perusahaan. Penyebab terakhir yaitu faktor dari debitur. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu penyelesaian kebangkrutan. Penyelesaian kebangkrutan yaitu ada dua. Yang pertama, penyelesaian secara sukarela, dan yang kedua, penyelesaian secara pengadilan atau likuiditas. Nah, kita
ambil contoh saja. Contohnya yaitu misalkan nih ada sebuah toko yang mengalami kesulitan keuangan, ya kita bisa menyelesaikannya menggunakan dua cara tersebut. Penyelesaian pertama yaitu penyelesaian sukarela, ini terbagi menjadi 3. Itu yang pertama adalah extension, yang kedua composition, lalu yang terakhir ada liquidation by voluntary agreement. Untuk yang pertama yaitu extension atau perpanjangan, yaitu pemilik toko meminta waktu panjang untuk bisa melunasi hutangnya kepada kreditur. Yang kedua yaitu composition. Nah, ini itu seperti negosiasi, yaitu pemilik toko akan membayar sebagian hutangnya kepada kreditur. Yang terakhir yaitu liquidation by voluntary agreement, yaitu jika yang kedua tadi gagal, kalian bisa melakukan langkah terakhir. Nah, ini seperti para pemilik toko dan kreditur sepakat untuk menutup toko tersebut, lalu menjual barang-barangnya untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Lalu cara kedua yaitu menggunakan pengadilan atau likuiditas. Nah, cara ini yaitu jika keuangan toko sudah parah dan menggunakan pengadilan atau likuiditas, maka toko tersebut akan ditutup secara paksa. Kalau yang tadi secara kesepakatan bersama, namun untuk likuiditas ini secara paksa ya, dan menjual semua barang-barangnya untuk melunasi hutang-hutangnya. Siapa yang bisa melakukan likuiditas melalui pengadilan? Yaitu ada 3. Yang pertama adalah debitur, yaitu pemilik toko. Lalu yang kedua kreditur, yang meminjamkan uangnya kepada toko. Nah, lalu yang ketiga adalah jaksa. Nah, untuk penyelesaian kebangkrutan ini bergantung pada kondisi keuangan perusahaannya dan kesepakatan bersama antara debitur dan kreditur. Saya Rafiki ingin menjelaskan tentang pengertian reorganisasi. Reorganisasi merupakan penyusun kembali struktur modal perusahaan agar perusahaan dengan struktur modal yang baru dapat berproses lebih baik dan memperoleh laba pada masa yang akan datang. Pengertian reorganisasi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu ada reorganisasi yuridis, ada reorganisasi intern, dan yang terakhir ada reorganisasi finansial. Di sini maksud reorganisasi yuridis adalah mengubah bentuk hukum perusahaan. Yang maksud adalah perubahan bentuk hukum suatu perusahaan atau badan usaha. Sebenarnya ini adalah seperti mengganti pakaian perusahaan, menggunakan pakaian lama atau bentuk umumnya perusahaan menjadi suatu mengenakan pakaian baru atau bentuk hukum yang baru. Selanjutnya reorganisasi intern. Yang maksud adalah menyusun kembali struktur organisasi. Reorganisasi intern adalah proses perubahan yang dilakukan terhadap struktur organisasi suatu perusahaan atau badan usaha. Perubahan ini bisa menyangkut sebagai aspek mulai dari penyesuaian departemen, pembagian tugas, hingga penentuan garis komando yang baru. Tujuan utamanya dari organisasi intern adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan juga kinerja organisasi secara keseluruhan. Dan yang terakhir ada pengertian reorganisasi finansial. Di sini reorganisasi finansial adalah proses perubahan yang menyeluruh terhadap struktural modal suatu perusahaan. Perubahan ini biasanya dilakukan ketika perusahaan menghadapi kesulitan keuangan yang signifikan, seperti ketidakmampuan membayar utang atau ancaman insolvensi. Tujuan utama dari finansial adalah untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan sehingga dapat beroperasi secara lebih efisien dan berkelanjutan. Dan di sini juga jenis-jenis reorganisasi. Ada 3 jenis reorganisasi. Yang pertama adalah reorganisasi portofolio atau aset. Kegiatan penyusunan portofolio perusahaan agar kinerja perusahaan menjadi semakin baik. Yang kedua ada reorganisasi modal atau keuangan. Penyusunan ulang komposisi modal perusahaan agar kinerja keuangan menjadi lebih sehat. Dan yang terakhir ada reorganisasi manajemen atau organisasi. Penyusunan ulang komposisi manajemen, struktur organisasi, pembagian kerja, sistem dugaan bersalah, manajerial dan organisasi. Dan yang terakhir ada langkah-langkah reorganisasi. Menentukan nilai perusahaan. Penilaian yang sering digunakan dan yang termasuk sederhana adalah penghitung nilai perusahaan berdasarkan tingkat kapitalisasi. Dan yang terakhir adalah menentukan struktur modal yang baru. Struktur modal berkelanjutan mengurangi beban tetap agar perusahaan lebih fleksibel. Biasanya yang utang dikurangi, jika operasi gagal, likuidasi menjadi alternatif yang terakhir. Baik, ada pun langkah-langkah reorganisasi. Di sini ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu menentukan nilai perusahaan, menentukan struktur modal yang baru, kemudian menilai kembali aktiva yang ada di neraca, dan menentukan besarnya modal saham baru dan cadangan.
Adapun menentukan yang pertama yaitu menentukan nilai perusahaan. Penilaian yang sering digunakan dan yang termasuk sederhana adalah menghitung nilai perusahaan berdasarkan tingkat kapitalisasi atau tingkat pendapatan ataupun laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua atau langkah yang kedua yaitu menentukan struktur modal yang baru. Struktur modal di sini bertujuan mengurangi beban, untuk mengurangi beban tetap agar perusahaan lebih fleksibel. Biasanya utang dikurangi jika utang ini dikurangi, dan jika operasi ini gagal maka likuidasi menjadi alternatif terakhir, di mana likuidasi ini adalah langkah terakhir yang dimiliki perusahaan untuk menutupi seluruh beban-beban yang dimiliki perusahaan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menilai aktiva di neraca. Untuk menentukan nilai aktiva dapat digunakan rumus NSA sama dengan X kali NBA, di mana NSA di sini yaitu nilai sekarang dari aktiva, kemudian X adalah rasio, dan NBA adalah nilai buku aktiva. Menilai kembali aktiva di dalam neraca dapat juga dilakukan dengan menghitung langsung nilainya. Artinya bisa langsung melihat di neraca tersebut. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan besarnya modal saham baru dan cadangan. Nah, untuk menentukan besarnya modal saham baru dan cadangan dapat digunakan rumus MSB sama dengan MSL dikurangi SR dan dikurangi CD, di mana MSB ini adalah modal saham baru, MSL adalah modal saham lama, SR adalah saldo rugi, dan CD adalah cadangan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian itu adalah beberapa langkah reorganisasi supaya perusahaan dapat terus berjalan sebagaimana mestinya. Dan jika reorganisasi ini gagal, maka likuidasi adalah langkah terakhir yang perlu dilakukan dan harus dilakukan oleh perusahaan untuk menutupi segala beban-beban ataupun hutang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dan di sini ada studi kasus atau contoh lah, di mana pada tahun 2015 Google mengumumkan reorganisasi dan pembentukan perusahaan induk Alphabet untuk memperkuat kepemimpinannya sebagai salah satu inovator teknologi paling sukses di dunia dan berekspansi ke industri baru, memberi ke dunia. Reorganisasi ini menunjuk CEO baru dan juga memberi kedua pendiri Google lebih banyak waktu untuk fokus mengeksplorasi peluang bisnis baru. Mungkin hanya ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.